warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, apakah hari ini masuk semua? Arif kemana? Oh, sakit. Ada suratnya kan? Oke. Nah, apakah kalian sudah sarapan semua? Kamu kenapa belum sarapan? Nanti sarapan ya, istirahatnya. Sekarang hari apa? Kayak hari Selasa. Yang ada piket hari Selasa sudah membersihkan kelas atau belum? Nah, bagus. Jadi, kalau kalian kebagian tugas piket itu harus datang lebih awal, menyapu kelas, membersihkan kelas seperti itu, oke? Nah, ya, sebelum kita memulai pelajaran, lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu. Oke, ketua kelasnya Jaka, silakan pimpin doa. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang struktur kalimat. Ada yang tahu struktur kalimat itu apa aja sih? Boleh angkat tangan. Oke, silakan Aisyah. Apa? Benar. Jadi, struktur kalimat itu ada 4, yaitu subjek, predikat, objek, serta keterangan. Kemarin kita sudah belajar tentang kalimat. Apa itu kalimat? Ada yang masih ingat? Boleh acungkan tangan. Nggak ada? Oke, baik. Jadi, kalimat itu seperti cerita pendek. Jadi, kita bisa tahu siapa yang melakukan, apa yang dilakukan, dan di mana, atau seperti keterangan tempat, waktu, dan lain-lain seperti itu. Jadi, kita bisa mengetahui suatu keadaan dari dalam satu kalimat. Oke, kita akan belajar SPOK, yaitu struktur pada kalimat. SPOK. S itu apa? Benar. S itu subjek. Kalau P, predikat. Benar. Objek. Yang terakhir apa? Keterangan. Nah, jadi dalam satu kalimat itu akan mengandung struktur kalimat, subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Subjek itu, siapa yang tahu apa itu subjek? Bisa angkat tangan. Ya, Ali. Oh, itu contohnya. Contoh dari subjek itu ibu. Oke, beri tepuk tangan dulu buat Ali. Jadi, subjek itu siapa yang melakukan. Jadi, seperti siapa yang melakukan sesuatu, itu yang dinamakan subjek. Contohnya, tadi Ali menjawab ibu. Itu ibu termasuk subjek. Selain ibu, ada lagi. Oke, Nisa. Benar, bisa. Jadi, kata Mbak Nisa, kucing. Kucing juga termasuk subjek. Sekarang predikat. Nah, predikat itu apa? Ada yang tahu? Oke, jadi tadi subjek itu kan siapa yang melakukan sesuatu. Nah, kalau predikat itu apa yang dilakukan. Jadi, predikat ini
yaitu apa yang dilakukan oleh subjek. Di sini kan ada ibu, ada kucing. Nah, apa sih yang dilakukan oleh ibu atau kucing? Contohnya, ada yang bisa ngasih tahu contohnya? Ya, silakan ya. Oke, ibu memasak. Nah, yang kedua, kucing. Ada yang bisa? Oke, silakan Kevin. Kucing memakan. Kucing memakan. Oke, bisa. Kucing memakan. Nah, oke. Selanjutnya, objek. Tadi sudah subjek, predikat, sekarang objek. Apa itu objek? Tidak ada yang tahu? Oke. Jadi, objek itu sesuatu atau suatu benda yang dikenai oleh tindakan. Apa sih contohnya? Oke, misal di sini ada ibu memasak nasi. Nah, jadi nasi ini yang dikenai tindakan oleh ibu. Yang kucing memakan. Ada yang bisa? Ada yang bisa bantu? Oke, Kevin. Kucing memakan ikan. Boleh. Beri tepuk tangan dulu buat Kevin. Oke, sekarang yang terakhir yaitu keterangan. Apa itu keterangan? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan Abil. Oke. Kata Abil, keterangan itu keterangan waktu, keterangan tempat. Itu benar. Jadi, keterangan itu di mana atau kapan ataupun bagaimana kejadian itu terjadi. Misal di sini ibu memasak nasi, keterangannya apa, di mana atau kapan sih ibu memasak nasi itu, atau di mana sih ibu memasak nasi? Oke, ibu memasak nasi di dapur. Oke. Jadi kata di dapur ini termasuk keterangan tempat, betul. Nah, yang kucing ini, kucing memakan ikan. Apa yuk keterangannya? Kucing memakan ikan. Benar, itu bisa di pagi hari. Di pagi hari. Nah, jadi pagi hari ini termasuk keterangan waktu, benar. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan Robi. Oke. Nah, Robi bertanya, apakah dalam satu kalimat itu harus ada subjek, predikat, objek, serta keterangan? Nah, jawabannya itu tidak. Jadi, dalam satu kalimat itu tidak harus ada 4 struktur kalimat. Yang ini kita bisa menyebutnya dengan SPOK. Jadi tidak perlu, tidak wajib 4 struktur ini ada dalam satu kalimat. Yang wajib itu hanya subjek serta predikat. Ini sama ini. Itu wajib ada di satu kalimat. Contohnya seperti ini. Ibu memasak, itu sudah menjadi satu kalimat. Ibu memasak, ini sudah jadi satu kalimat. Contoh lain, ini sudah jadi kalimat. Atau kalian bisa nih, kakak bermain layangan. Nah, ini kan kakak sebagai apa di sini? Subjek.
Bermain ini sebagai predikat. Nah, layangan sebagai objek. Benar. Nah, ini juga termasuk satu kalimat. Jadi tidak perlu memakai keterangan, itu tidak masalah seperti itu. Sudah bisa memahami? Oke, jadi hari ini kita telah belajar apa tadi? SPOK. Apa itu SPOK? Benar, struktur kalimat. Ada apa aja? Subjek, predikat, objek, serta keterangan. Benar. Jadi, dalam satu kalimat itu tidak harus ada 4 struktur kalimat itu. Harus ada subjek, predikat, objek, keterangan. Itu tidak harus. Jadi, yang harus ada di suatu kalimat yaitu hanya subjek dan predikat. Jadi harus ada siapa yang melakukan dan apa yang dilakukan. Itu bisa dibilang satu kalimat seperti itu. Oke, sebelum mengakhiri, boleh ketua kelas Jaka silakan membaca doa. Oke, Ibu akhir ya, Ibu mohon maaf atas kesalahannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.